Oke, mari kita baca soalnya. Induksi 20,4 gram oksida logam M2O3 menghasilkan 10,8 gram logam M. Bila ARO 16, maka ARM adalah. Pertama-tama mari kita bikin skema tentang apa yang diketahui di soalnya. Jadi di sini kita punya M2O3, dia bermasa 20,4 gram. Kemudian dari M2O3 ini dia mengandung M dengan massa 10,8 gram. Diketahui ARO adalah 16. Ditanya ARM adalah, baik. Ini adalah kasus kadar massa atom dalam senyawa. Ada dua rumus yang di sini. Pertama adalah kalau kita mau mencari persen M, maka kita bisa cari menggunakan AR, di mana di sini adalah 2 kali ARM. Kenapa ada angka 2 di sini? Karena M dalam M2O3 ada 2 per MR M2O3 kali 100%. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa mencari persen massa dari M, massa M per massa M2O3 sama kali 100%. Nah, nilai persen M di rumus yang pertama dan persen M di rumus yang kedua itu sama. Sehingga kalau kita kombinasikan, ini akan menjadi 2 ARM per MR M2O3 sama dengan WM atau massa M per W M2O3. Nah, tinggal kita bisa masukkan, ini tetap 2 kali ARM per MR M2O3, ini bisa kita hitung dengan 2 kali ARM ditambah 3 kali ARO. Dimana ARO-nya kita udah tahu di sini. WM per WM2O3. Kita masukkan angka-angkanya sekarang. Kita misalkan aja ARM itu sama dengan X gitu ya, biar enak gitu. Jadi ini ada 2X per 2X plus 3 dikali 16 sama dengan WM-nya kita tahu 10,8 per WM2O3-nya 20,4, kita masukkan 20,4. 2X per 2X plus 48 sama dengan 10,8 per 20,4. X akan kita peroleh 27. Ingat bahwa X tadi adalah ARM, sehingga ARM itu adalah 27 juga. Jawabannya adalah A. Next. Dalam 8 gram gas oksigen, ARO sama dengan 16, terdapat molekul oksigen sejumlah. Baik, di sini kita punya molekul oksigen. Kalau molekul oksigen rumusnya adalah O2 ya. Kemudian ARO-nya diketahui 16. Di sini kita tahu bahwa massa dari gas oksigen itu adalah 8 gram. Bisa kita tulis W-nya O2 adalah 8 gram. Terdapat berapa molekul oksigen? Baik, kalau kita mencari jumlah molekul itu sama aja mencari jumlah partikel, sehingga N akan sama dengan mol oksigen dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya oksigen bisa kita hitung dengan rumus W massa per MR oksigen kali tetap 6,02 kali 10,23. WO2 8, MR-nya O2, karena AR-nya 16, berarti MrO2 ini sama dengan 2 kali ARO. 2 kali 16 adalah 32. Masukkan sini 32 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,505 kali 10 pangkat 23. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan. Zat berikut yang memiliki jumlah molekul yang sama dengan 0,9 gram H2O dengan MR sama dengan 18 adalah jumlah molekul N besar ya. Ini sama dengan N kecil dikali 6,02 10 pangkat 23. Karena 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah konstanta, maka perbandingan jumlah molekul itu akan sama dengan perbandingan jumlah mol. Jadi di soal ini kita nggak perlu mencari jumlah molekulnya ya, kelamaan. Kita cukup mencari molnya saja. Nah, sekarang yang diketahui di soal adalah H2O dengan MR sama dengan 18 dan juga massanya 0,9. Berarti kita bisa menghitung molnya adalah W per MR 0,9 per 18, hasilnya 0,05 mol. Nah,
Di sini kita akan menghitung satu persatu dari A, B, C, D, E. Manakah zat atau opsi jawaban yang memiliki mol sama dengan 0,05. Kita mulai dari opsi A ya. NO2 molnya berarti 2,3 karena W-nya 2,3 dibagi MR 46 sorry. Ini hasilnya adalah 0,05. Ternyata dari A kita udah langsung dapat ya. Tapi kita buktikan dulu di sini apakah yang B bukan 0,5. O3 mol sama dengan 3,2 per MR 80. Hasilnya 0,040. Bukan ya. Berarti jawabannya yang A. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk yang C, D, E. Selanjutnya, sebanyak Y gram NH3 MR-nya 17 memiliki jumlah atom yang sama dengan 3 gram C2H6 MR sama dengan 30. Berapa harga Y? Oke, di sini ada dua zat. Yang pertama NH3, W-nya adalah Y, MR-nya adalah 17. Kemudian satunya ada C2H6, dia W-nya 3 gram, kemudian MR-nya adalah 30. Dibilang di sini jumlah atomnya sama dengan jumlah atom NH3 sama dengan jumlah atomnya C2H6. Ingat, jumlah atom di sini yang perlu digarisbawahi adalah jumlah atom, bukan jumlah molekul. Sehingga kalau di sini kita mau mencari jumlah atom, itu berarti N atom-atom itu sama aja NC ditambah NH. NC di sini kan ada 2 ya, berarti dia sama aja 2 kali NC2H6 ditambah karena hanya ada 6 maka jadi 6 kali NC2H6, atau dalam kata lain jumlah atom dalam C2H6 adalah 8 kalinya jumlah molekul C2H6. Gini ya. Sama halnya dengan NH3. NH3 ini dengan N-nya ada 1 dan ini ada 3, maka total atomnya 4. Sehingga N atom-atom dalam NH3 itu akan sama dengan 4 kali mol NH3. Nah, sekarang di sini dibilang bahwa jumlah atom-atom di NH3 itu sama dengan jumlah atom-atom pada C2H6. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. N atom-atom pada C2H6 itu akan sama dengan N atom-atom pada NH3. Nah, look at this. Ini yang C2H6 berarti adalah 8 kali N C2H6, yang ini 4 kali NNH3, 4 kali NNH3. NC2H6 kita bisa mencari dengan W C2H6 per MR C2H6. Kalau NH3 sama, hanya saja zatnya adalah NH3. W C2H6 adalah 3, MR-nya adalah 30, sama dengan 4 dikali W NH3-nya Y, MR NH3-nya adalah 17. Nah, sehingga kita bisa hitung kalau ini Y-nya doang, berarti ini ada 8 kali 3 per 30 kali 17 per 4. Hasilnya Y adalah, jika pada STP volume dari 4,25 gram gas sebesar 2,8 liter, maka massa molekul relatif gas tersebut adalah, yang di sini kita diketahuinya kondisi STP, artinya berlaku rumus ini, volume sama dengan mol dikali 22,4. Kemudian diketahui gas ini volumenya adalah 2,8 liter, kemudian massanya adalah 4,25 gram. Nah, sekarang diminta untuk mencari MR. Nah, kita langsung aja ya pakai di soal ini ya. V sama dengan N kali 22,4, rumusnya ini rumus STP. N-nya ini bisa diganti dengan W per MR kali 22,4. Sehingga kalau kita mau mencari MR, kita bisa balik nih. MR-nya ke kiri, V-nya jadi di bawah. Nah, gini ya. Tinggal kita masukkan. MR sama dengan W-nya, kita tahu 4,25. Per V-nya kita juga tahu 2,8. Maka kita akan dapat MR sebesar, jawabannya adalah E. Lanjut. Pada suhu dan tekanan tertentu, sebuah botol hampa bermassa 30,75 gram. Apabila botol tersebut diisi dengan gas H2, masanya menjadi sekian. Jika diisi dengan gas X, masanya menjadi sekian. Massa molekul relatif gas X adalah. Oke. Jadi ada 3 kondisi ini. Kondisi pertama hampa, kondisi kedua ada H2, kondisi ketiga ada gas X. Ketika hampa, massa botol adalah 30,75 gram. Kalau ada H2, massanya adalah 30,92. Maka massa botol adalah
33,47. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan data bahwa WH2 adalah 30,92 dikurangi 30,75. Kan kalau botol kosong 30,75. Kalau botol berisi H2 30,92. Berarti kalau massa H2-nya doang, maka 30,92 dikurangi 30,75. Hasilnya adalah 0,17 gram. Ini WH2. Kemudian sama halnya untuk yang X ya. Ini kalau kita mau mencari WX, itu akan sama dengan W ketika botol diisi X yaitu 33,47 dikurangi W botol kosong yaitu 30,75. Sehingga WX di sini kita ketemu sebesar 2,72. Nah, sekarang kita akan tahu bukan bahwa di sini kan suhu dan tekanan tertentu. Berarti T pada kondisi 1 itu sama dengan T pada kondisi 2 sama dengan T pada kondisi 3. Tekanannya pun juga sama, berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Sekarang kita asumsikan bahwa ketika botol ini dimasukkan gas, tidak ada perubahan volume di dalam tidak ada perubahan volume botol. Jadi diasumsikan botolnya itu nggak bisa mengembang atau nggak bisa mengempis. Maka dengan asumsi seperti itu kita bisa dapat P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Nah, perbandingan umum gas ideal itu adalah R sama dengan R, P2 V2, N2 N2 sama dengan P3 V3, N3 T3. Karena V-nya sama bisa kita coret. Karena P-nya sama bisa kita coret juga. Karena T-nya sama bisa kita coret. Sehingga kita dapat 1/N2 sama dengan 1/N3. Nah, bisa kita balik ya berarti ya. N2 sama dengan N3. Nah, N2 nya ini kan adalah WH2 per MRH2. Kalau N3 berarti WX per MRX. Nah, yang kita cari adalah MRX nya nih, massa molekul reaktivitas. MRX nya yang kita cari. Nah, sekarang kita hitung di sini ya biar enak ya. WH2 itu udah tahu, kita hitung tadi. Ini nilainya 0,17 per MR nya H2 2 sama dengan WX sudah kita hitung juga 2,72 per MR nya X. Jadi kalau kita mau mencari MR X, kita tinggal kali silang 2,72 dikali 2 per 0,17, maka MR X akan ketemu besar 32. Hasilnya adalah D. Soal selanjutnya, massa 5 liter gas nitrogen pada T dan P tertentu adalah 5,6 gram. Jumlah atom He terdapat dalam 10 liter gas He pada T dan P tersebut adalah baik. Di sini ada dua keadaan ya. Keadaan pertama itu isinya adalah gas nitrogen atau N2. Keadaan kedua isinya adalah gas He. Pada kondisi ini P1 asumsikan P, P2 juga sama ternyata di sini ya. T dan P tersebut P. Jadi T-nya pun sama juga. Gini. Kemudian di sini pada kondisi 1 diketahui nitrogen punya massa 5,6 gram, punya volume 10 ini ya nitrogennya 5 liter, AR-nya N14, maka N2 MR-nya adalah 2 kali 14 28. Nih namanya. Kalau He kita data dulu yang diketahui. Jumlah atom He yang terdapat dalam 10 liter gas He pada T dan P tersebut adalah yang diketahui ini 10 liter itu berarti P2 10 liter, kemudian nggak ada lagi yang diketahui. Terus yang ditanya adalah N2 atau N-nya He ini berapa. Karena perbandingan dua kondisi, kita punya rumus perbandingan gas ideal pada setiap kondisi adalah sebagai berikut. Nah, lihat P dan T-nya sama ya, maka P bisa dicoret, T-nya pun juga bisa dicoret. Tersisa V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Mari kita cari dulu N1-nya. N1 berarti W1 per MR. Kita lihat W1-nya adalah 5,6, MR-nya 28. 5,6 per 28 ini adalah 0,2 mol. Maka N1-nya kita dapat 0,2 mol. Itu bisa dimasukkan ke sini.
V1 nya kita udah tahu 5, kita masukkan 5. V1 nya tadi udah kita hitung, V2 nya kita masukkan 10, udah tahu kita. Nah, N2 nya kita cari. Dari sini kita bisa dapat bahwa N2 sama dengan 0,4 mol. Ini yang tahap 1. Nah, yang tahap 2, karena yang dicari adalah jumlah partikel atau NHE, maka kita bisa menggunakan rumus N sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. N besar ini adalah jumlah partikel, berarti NHE ini sama dengan molnya HE, tidak lain dari bukan adalah N2. Tinggal kita masukkan angkanya. Ini hasilnya adalah 2,4 sekian kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2,4 ya, yang B. Lanjut. Volume 2 mol gas H2 yang diukur pada 27 derajat Celcius 4 atmosfer adalah, oke, di sini kita punya mol 0,2, punya mol 2, suhu 27 derajat Celcius, atau kalau jadikan Kelvin jadi 300 Kelvin, tekanannya adalah 4, R 0,082, dicari adalah volume. Nah, ini kita pakai rumus gas ideal saja, PV sama dengan nRT. Kalau mau kita nyari V, berarti nRT per P. V sama dengan molnya adalah 2, kita masukkan 0,082 dikali 300, T nya 300 ya, P nya adalah 4, sehingga dari sini kita bisa peroleh nilai V adalah 12,3 liter. Jawabannya C. Massa gas NH3 dengan MR17, volume 49,2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 10 atmosfer adalah, dicari massa ya. Oke, yang diketahui dulu, kita tulis. Yang diketahui gasnya NH3, MR sama dengan 17, volume 49,2 liter, suhu 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin, tekanan 10 atm. Disuruh mencari W-nya NH3 berapa nih? Oke. Pertama, kalau kita mau mencari W, kita bisa menggunakan rumus dasar ini. W sama dengan N dikali MR. W sama dengan molnya nggak tahu nih, kita tulis saja dulu mol. MR-nya kita tahu 17. Jadi untuk mendapatkan nilai W, kita harus cari dulu N-nya. Nah, rumus apa? Karena ini gas, maka rumus yang dipakai tentunya adalah rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Ya, kalau kita mau mencari N, ya berarti tinggal dipindah yang lain. N-nya sendirian, PV RT-nya dipindah. Begini. Berarti di sini N sama dengan PV per RT, P-nya adalah 10, V-nya adalah 49,2 per 0,082 sebagai R, T-nya adalah 300 Kelvin. N-nya adalah 20. Jadi W sama dengan 20 dikali 17, hasilnya adalah 340 gram. Hasilnya adalah C. Diketahui massa molekul relatif tembaga 2 sulfat atau CuSO4 adalah 160 dan MR air adalah 18. Persen massa air dalam senyawa tembaga 2 sulfat pentahidrat adalah, baik, sini kita punya CuSO4 5H2O. Kita tahu MR-nya CuSO4 itu adalah 160. Kalau MR-nya H2O itu adalah 18. Yang ditanya persen massa air dalam tembaga pentahidrat. Berarti kan kalau misalnya kita mencari MR CuSO4 5H2O, ya sama aja dengan MR CuSO4 ditambah H2O-nya ada 5, berarti 5 kali MR2O. Hasilnya adalah 160 ditambah 5 dikali 18, hasilnya adalah 250. Oke, berarti kalau kita diminta mencari persen massa air itu H2O, maka kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Persen H2O ini akan sama dengan 5 dikali MrH2O per MR CuSO4 tambah 5 kali MrH2O kali 100%. Nah, berarti ini 5 dikali 18 per
MrCOS4 160 tambah 5 dikali 18 lagi dikali 100%, hasilnya adalah 36%. Jawabannya, oke, nah ternyata jawabannya bukan jawaban akhir ya, jawabannya cuma operasi seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan yang ini berarti ya. Nah ini 5 kali 18 per 160 plus 5 kali 18, yang paling cocok 5 kali 18 kali 100 per, nah ya ini yang D ya, berarti yang paling cocok yang ini. Pirimidin tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya adalah nitrogen. Jika massa molekul relatif pirimidin adalah 80, maka rumus molekulnya adalah, baik, yang pertama kita cari dulu rumus empirisnya. Karena kita udah tahu bahwa pirimidin itu terdiri dari C, H, dan sisanya adalah nitrogen N. C-nya di sini 60%, H-nya 5%, sisanya nitrogennya adalah 4, sisa ya, nggak tahu nih berapa persen. Ini adalah kadar massa, persen massa. Kita harus ubah dulu ke dalam mol ya, perbandingan mol. Namun sebelum itu kita cari dulu yang punyanya nitrogen ini ya, karena kita belum tahu nih, dia dibilang sisanya. Kalau sisanya berarti total dikurangi yang diketahui. Total itu pasti 100%. 100% dikurangi yang diketahui 60%, dikurangi lagi 5%. Hasilnya adalah 35%. Ini adalah punyanya N. Nah gini ya. Nah sekarang kita akan mencari perbandingan mol C, H, dan N dalam pirimidin. Mol karbon bisa kita dekati dengan 60% per AR-nya karbon 12 banding yang H berarti 5 per 1 banding yang N berarti 35 per 14. 12 ini adalah AR-nya C, 1-nya AR-nya H, 14-nya AR-nya N. 65, 35 ini adalah persen massa ya, atau kadar massa. Sekarang kita hitung ini 5 banding 5 banding 2,5. Ini hasilnya adalah 2 banding 2 banding 1. Sehingga rumus yang berikutnya kita dapat C2H2N. Ini rumus empirisnya ya. Langkah kedua kita mencari rumus molekul. Bentuk rumus molekulnya tentunya adalah C2H2N kali N. Ini bisa jadi C2N H2N NN, N kecil. Nah kita nyari tujuannya ini, kita nyari N kecilnya ini berapa gitu ya. Kemudian dengan data yang diketahui MR-nya 80. Kan kalau kita mau hitung MR kita bisa hitung sebagai berikut. MR dikali MR sama dengan 2N kali AR-nya C tambah 2N kali AR-nya H ditambah lagi N dikali AR-nya N. 2N kali 12 tambah 2N kali 1 tambah N kali 14. 24N 2N 14N. Ini hasilnya adalah 40 ya, 40N. MR-nya kita tahu 80, jadi 80 sama dengan 40N, maka N-nya adalah 80 per 40 sama dengan 2. Sehingga rumus molekulnya, molekul Z yang dicari di soal itu adalah C4H4N2. Apakah itu jawabannya? C4H4N2 B ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, massa 1 liter gas X sama dengan 2 gram. Jika pada keadaan tersebut massa 10 liter gas NO sama dengan 7,5 gram, maka massa molekul relatif gas X sama dengan, ini suhu dan tekanan tertentu, berarti P-nya sama, T-nya sama. Kita tulis dulu aja. Kondisi pertama adalah gas X, kondisi kedua adalah gas NO. P1 sama dengan P, P20 sama dengan P, T1 sama dengan T, T20 sama dengan T. Sama ya, ini P1 sama P2, T1 sama T2. Kemudian, pada kondisi pertama, gas X diketahui nih, V1 sama dengan 1 liter. Kemudian masanya W1 sama dengan 2 gram. Yang keadaan 2, NO, ini adalah V2 sama dengan 10 liter. W2-nya sama dengan 7,5 gram. Nah, karena zatnya ini NO, maka kita bisa tahu MR-nya. MRNO berarti ARN tambah ARO.
ARM 14, ARO-nya 16, hasilnya adalah 30 ya, MR-nya 30. MR-nya X itu dicari. Mari kita hitung dulu. Yang bisa kita hitung, yang pertama menghitung molnya NO atau N2 ya. Molnya NO atau N2 ini sama dengan W2 per MR-nya NO. N2 adalah 7,5 per MR-nya NO udah 30, berarti N2 sama dengan 0,25 mol. Kemudian kedua, perbandingan keadaan gas ideal. Karena ada gas dengan dua kondisi, maka selalu ya pakai ini ya, V1 V1 N1 T1 sama dengan P2 V2 per N2 T2. Karena P dan T nya sama, kita coret ini, tinggal sisanya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Dari sini kita bisa masukkan data yang diketahui, yaitu V1 nya adalah 1, N1 nya kita nggak tahu, V2 nya adalah 10, N2 nya sudah kita hitung 0,25, maka kita bisa mendapatkan N1 adalah 0,025 mol. Nah, yang dicari adalah MR nya. N1 ini kan sama aja dengan W1 per MRX. N1 nya kita tahu 0,025, W1 nya kita tahu 2 gram, maka MRX nya bisa kita hitung sebagai berikut, 2 per 0,025, hasilnya adalah 80 gram per mol. MR nya X adalah 80, hasilnya D.